Oke, jadi sekarang kita bahas contoh soal dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien variabel seperti ini dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu mengubah variabel bebas X ya. Jadi bisa kita langsung tentukan penyelesaiannya ya. Jadi sebagai jawaban pertama-tama bisa kita tuliskan kembali bentuk umum daripada persamaan diferensial ini, yaitu Y double aksen ditambah dengan A dikali Y aksen ditambah dengan BY sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien variabel. Nah, untuk bagian A, perhatikan bentuknya. Persamaan diferensial ini pertama-tama kita ubah sehingga dia sesuai dengan bentuk umum ini, di mana dalam bentuk umum ini bahwa turunan kedua Y itu terhadap X itu koefisiennya adalah 1. Berarti pada bagian A ini X ini sebagai koefisien daripada turunan kedua Y terhadap X itu ini kita jadikan 1. Berarti persamaan ini masing-masing ruas kita bagi dengan X. Jadi pertama ini kita bagi X, hasilnya adalah turunan kedua Y terhadap X. Kemudian ini juga kita bagi dengan X, berarti di situ kita peroleh dia adalah dikurang dengan 1/X ya, dikali dengan turunan pertama Y. Bentuk ini juga kita bagi dengan X, karena di sini terdapat X pangkat 3, kita bagi X berarti per X ya, berarti hasilnya dia adalah 4X kuadrat. Kemudian ini dikali Y sama dengan 0. Jadi ini XY itu merupakan bilangan real positif. Nah, perhatikan bentuk ini itu sudah sesuai dengan bentuk umum, di mana dalam persamaan diferensial ini bahwa bentuk daripada A adalah ini, fungsi A ini ya, sebagai koefisien daripada Y aksen, yaitu min 1/X. Untuk B sebagai koefisien daripada Y dari persamaan diferensial ini adalah bentuk ini, 4X kuadrat. Nah, sekarang coba kita tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode yang kedua. Jadi untuk metode yang kedua kita akan pilih Z ya, kita akan pilih fungsi Z sehingga dia memenuhi kondisi yang pertama, bahwa pada kondisi yang pertama yaitu bahwa bentuk beta jadi B per turunan pertama Z terhadap X ya, jika dikuadratkan itu dia harus sama dengan alfa. Dalam hal ini alfa itu adalah suatu konstanta ya, jadi suatu konstanta bilangan real. Jadi untuk kondisi yang pertama itu bahwa fungsi Z itu harus memenuhi bentuk ini, bahwa B per turunan pertama Z terhadap X kuadrat itu dia sama dengan bilangan konstan alfa ya. Nah, dari sini kita mendapatkan hubungan bahwa turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan B per alfa ini dalam akar ya. Jadi dari sini jika kita jabarkan maka kita perlu ini. Jadi penjelasannya sudah kita berikan ya pada materi tentang mengubah parabol bebas X. Jadi kita peroleh bahwa turunan pertama Z terhadap X sama dengan akar dari B per alfa. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai alfa yang bersesuaian. Jadi B nya itu dalam persamaan diferensial ini adalah ini. Jadi kita tuliskan bentuk ini sebagai fungsi B, yaitu 4X kuadrat ya, 4X kuadrat, kemudian ini per alfa nanti. Nah, sekarang di sini perhatikan bentuk daripada B. B itu dia merupakan bernilai positif ya, karena 4 positif, X kuadrat juga bernilai positif. Berarti nilai alfa dalam hal ini adalah bilangan real yang juga bernilai positif, agar nanti bentuk B per alfa itu harus bilangan positif ya. Jadi karena dia dalam bentuk akar ya, berarti bentuk ini harus bernilai positif. Nah, sekarang perhatikan, karena fungsi B merupakan fungsi yang bernilai positif, maka konstanta alfa ini kita harus pilih sebagai bilangan real yang bernilai positif, sehingga nanti untuk bentuk akarnya dia terdefinisi sebagai bilangan real ya. Jadi perhatikan bentuknya 4x kuadrat. Jadi alfa itu bisa kita pilih secara sembarang sebagai bilangan real positif. Nah, untuk memudahkan penulisan atau perhitungan, karena di sini kita memiliki konstanta 4, bisa kita ambil alfa sama dengan 4 ya. Jadi pemilihan alfa dalam hal ini dia secara acak ya. Intinya alfa yang kita pilih adalah bilangan real positif, karena beta itu merupakan fungsi yang bernilai positif, sehingga alfa juga kita harus pilih sebagai bilangan real yang bernilai positif. Jadi kita pilih alfa sama dengan 4 agar nanti menyederhanakan penulisan ya. Untuk alfa sama dengan 4, maka bentuk ini dia menjadi
4/4 itu sama dengan 1, berarti yang tersisa adalah akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat itu karena X-nya bilangan positif, akar X kuadrat itu dia sama dengan X. Ya, jadi kita peroleh bahwa ketika alfa sama dengan 4, maka turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan X. Jadi kita tuliskan bahwa dalam hal ini alfa itu yang kita pilih adalah bilangan real positif 4. Ya, jadi bisa kita pilih alfa yang lain, misalkan 1, 2, 3. Intinya dalam hal ini alfa itu merupakan bilangan real positif. Nah, di sini kita pilih alfa sama dengan 4 agar kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana. Ya, jadi kita sudah mendapatkan bahwa turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan X. Dalam hal ini alfa sama dengan 4. Nah, selanjutnya sebelum kita tuliskan kondisi yang kedua, kita tentukan terlebih dahulu turunan kedua Z terhadap X dan Z sendiri. Ya, jadi untuk turunan kedua, jadi maka ini menyatakan turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan X. Berarti turunan kedua Z terhadap X itu dia sama dengan bentuk ini. X kita turunkan terhadap X, dia hasilnya adalah 1. Dan Z itu sama dengan, jadi ini untuk turunan kedua Z terhadap X dia sama dengan 1, dan Z-nya sendiri ini menyatakan turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan X. Berarti Z itu bentuk ini kita integralkan. Ya, jadi ini jika kita integralkan maka dia sama dengan Z. Berarti ini juga kita integralkan terhadap X. Jadi integral X terhadap X adalah 1/2 X kuadrat. Ya, jadi di sini pangkatnya dia 1, sehingga jika kita integralkan bentuk ini terhadap X dia sama dengan ini. Jadi di sini kita memperoleh bahwa turunan kedua Z terhadap X sama dengan 1 dan Z sama dengan 1/2 X kuadrat. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, ya, ini yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk kondisi yang kedua yang harus dipenuhi oleh Z, bahwa ya, jadi kita geser dulu. Untuk kondisi yang kedua yang harus dipenuhi oleh fungsi Z, bahwa turunan kedua Z ya terhadap X ditambah dengan A dikali dengan turunan pertama Z terhadap X, ya, ini per turunan pertama Z terhadap X, ya, ini kita kodratkan. Jadi bentuknya sudah kita bahas ya pada materi metode mengubah parabel bebas X, ya. Jadi untuk kondisi yang kedua dia bentuknya seperti ini, bahwa bentuk ini dia harus sama dengan beta, di mana dalam hal ini beta itu adalah suatu konstanta, juga merupakan suatu bilangan konstan, ya, atau konstanta real, ya. Nah, sekarang kita substitusi bentuk-bentuknya. Untuk turunan kedua Y terhadap turunan kedua Y terhadap X kita peroleh di atas adalah 1. Berarti di sini dia adalah 1. Kemudian untuk A dalam persamaan diferensial ini A itu adalah ini min 1/X. Berarti di sini dikurang 1/X. Kemudian dikali dengan turunan pertama Z terhadap X. Jadi ini turunan pertama Z terhadap X dia sama dengan X. Berarti min 1/X ini kita kali dengan X, ya. Jadi itu untuk bagian ini. Kemudian di sana dia per turunan pertama Z terhadap X dikodratkan. Berarti ini kita kodratkan. Jadi di sini per X kuadrat. Ya, ini dia sama dengan beta. Ya, jadi ingat bahwa beta itu harus bilangan konstan, ya. Nah, sekarang bentuk ini perhatikan pada bagian ini 1/X dikali X dia sama dengan 1. Hasilnya ini adalah 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 per X kuadrat itu juga sama dengan 0. Berarti dalam hal ini kita memperoleh bahwa nilai beta dalam hal ini dia sama dengan 0. Nah, ini dia juga sudah terpenuhi, ya, bahwa beta itu merupakan bilangan konstanta atau bilangan konstan saja, ya. Jadi kita sudah memperoleh bahwa beta sama dengan 0 yang merupakan bilangan konstan. Berarti di sini sudah terpenuhi dua kondisi, ya, bahwa untuk bagian yang pertama bahwa kita bisa buat bahwa ini dia sama dengan konstanta alfa, yaitu dalam hal ini dia sama dengan 4, dan bentuk ini dia sama dengan konstanta beta, dalam hal ini beta sama dengan 0. Berarti untuk metode yang kedua ini bisa kita terapkan untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini.
Ya, jadi selanjutnya karena kedua kondisi ini kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua itu terpenuhi, maka selanjutnya bisa kita tuliskan persamaan diferensial baru atau bentuk lain dari persamaan diferensial ini dalam variabel bebas Z, ya. Jadi diperoleh. Jadi ingat pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam persamaan diferensial dalam variabel bebas Z, yaitu dia orde 2 ya. Yang pertama bahwa turunan kedua Y terhadap Z, ya, kemudian ditambah, nah untuk turunan pertama Y terhadap Z sebagai koefisiennya dia adalah beta. Jadi kita tuliskan kembali persamaan diferensial itu, yaitu beta dikali dengan turunan pertama Y terhadap Z, kemudian ditambah dengan alfa, ya, sebagai koefisien daripada Y. Ini dia sama dengan 0. Ini yang kita peroleh ya pada pembahasan sebelumnya, sebelum contoh ini ya. Nah, sekarang nilai beta dengan alfa kita substitusi berdasarkan kedua hasil ini. Ya, jadi kita substitusi kedua itu, di mana dalam hal ini alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 0. Jadi 0 ini kita peroleh berdasarkan hasil ini, ya. Jadi kita substitusi berarti turunan kedua Y terhadap Z ditambah, nah sekarang di sini betanya sama dengan 0, berarti 0 dikali dengan turunan pertama Y terhadap Z dia sama dengan 0. Berarti pada bagian ini kita tidak perlu tulis karena hasilnya 0, ya. Jadi kita langsung ke sini, di mana alfa sama dengan 4, berarti di sini 4Y itu dia sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Jadi sebagai koefisien daripada turunan kedua Y terhadap Z adalah 1, kemudian koefisien daripada Y dia sama dengan 4. Jadi koefisiennya itu merupakan bilangan konstan. Nah, selanjutnya persamaan diferensial ini yang kita selesaikan, di mana ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan dalam variabel bebas Z, ya. Jadi selanjutnya kita tentukan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial ini. Oke, jadi pertama karena itu merupakan persamaan diferensial koefisien konstan, berarti untuk menentukan penyelesaian dasarnya, pertama kita tuliskan persamaan karakteristiknya, di mana aturannya jika di sini turunan kedua Y maka itu digantikan dengan M kuadrat, kemudian ditambah di sini adalah Y pangkat 1, berarti koefisiennya itu kita jadikan sebagai suku konstan dalam persamaan karakteristik ini. Jadi ini dia sama dengan 0, ya. Jadi ini persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Jadi M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa M kuadrat dia sama dengan minus 4, ya. Berarti M sama dengan plus minus akar min 4. Jadi plus minus akar min 4 itu sama saja dengan plus minus. Jadi di sini akar negatif. Berarti nanti akar-akarnya itu bilangan kompleks, ya. Jadi akar 4 itu 2, kemudian akar min 1 itu kita simbolkan sebagai I. Jadi M itu sama dengan plus minus 2I. Nah, bentuk akar ini jika kita sesuaikan dengan bentuk umum dari bentuk bilangan kompleks, maka bentuk ini bisa kita tulis menjadi 0 plus minus 2i, ya. Jadi ini sesuai dengan bentuk umum dari bilangan kompleks, ya. Nah, sekarang kita tuliskan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Sebagai M1 kita ambil bentuk yang berbentuk penjumlahan, ya. Jadi M1 0 ditambah dengan 2i. Nah, sebagai pasangannya yaitu M2, yaitu konjugat dari bilangan ini, ya, yaitu dalam bentuk pengurangan, yaitu 0 dikurang dengan 2i. Nah, di sini kita sudah memperoleh dua akar-akar yang merupakan akar bilangan kompleks. Jadi teman-teman ingat bagaimana menuliskan penyelesaian dari akar-akar yang berupa bilangan kompleks, ya. Jadi maka Y1, ya, sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1, di mana dia nilainya sama dengan ini 0 ditambah 2i. Berarti untuk Y1 bisa kita ambil dia berbentuk Euler dikali cos atau berbentuk Euler dikali sin. Jadi misalkan kita ambil untuk Y1 itu Euler dikali dengan cos, berarti E berpangkatnya di sini 0, berarti 0, jadi 0 dikali Z. Jadi ingat ini dalam variabel bebas Z, berarti kita gunakan variabel Z di sini. Jadi E pangkat 0 Z, jadi 0 ini kita peroleh dari sini, kemudian dikali dengan cos di sini 2, berarti di sini cos 2 dikalikan dengan Z sebagai variabel bebas dari persamaan diferensial ini. Jadi sebagai Y1 dia sama dengan ini.
ya, E pangkat 0Z dikali dengan cos 2Z ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menuliskan bentuk penyelesaian dari akar-akar persamaan karakteristik yang berupa bilangan kompleks seperti ini. Nah, untuk Y2 dia sama dengan, karena untuk Y1 kita ambil berbentuk Euler dikali cos, maka Y2 kita ambil yang berbentuk Euler dikali sin. Jadi E sama ya bentuknya, di sini 0 dikali Z, kemudian di sini dia berbentuk sin. Di sana 2Z, berarti di sini juga sama dengan 2Z. Jadi bentuknya seperti ini. Jika kita memiliki satu pasang akar yang merupakan bilangan kompleks, maka untuk penyelesaian yang bersesuaian dia berbentuk seperti ini ya. Jadi Y1 sama dengan ini dan Y2 sama dengan ini. Nah, selanjutnya untuk Y1 dengan Y2 ini dalam parabel Z itu kita nyatakan bentuk ini dalam parabel bebas X ya. Jadi kita kembalikan dalam parabel bebas X, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa Z jika kita nyatakan sebagai fungsi dalam parabel X dia sama dengan ini, bahwa Z sama dengan ini 1/2 X kuadrat. Jadi ingat Z sama dengan 1/2 X kuadrat. Jadi kita gunakan bentuk itu untuk mengubah Y1 dalam parabel Z ini menjadi fungsi dalam parabel bebas X ya. Jadi diperoleh, jadi untuk yang pertama Y1 dulu dalam parabel bebas X ya. Jadi E pangkat 0Z itu sama saja dengan E pangkat 0, hasilnya 1. Jadi bagian ini hasilnya 1. Ini saja yang kita tulis, yaitu cos. Jadi bisa kita tulis cos. Di sana bentuknya 2 dikali Z, berarti 2 dikali, ingat sebelumnya bahwa Z itu sama dengan 1/2 X kuadrat, berarti 1/2 X kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan, 2 dikali 1/2 hasilnya 1, berarti dia hasilnya adalah cos X kuadrat. Jadi Y1 dalam parabel bebas X dia sama dengan ini, cos X kuadrat. Nah, kemudian untuk Y2 kita nyatakan juga dalam parabel bebas X, berarti sesuai dengan bentuknya ini. Jadi ini hasilnya 1 karena pangkatnya 0, berarti di sana itu adalah sin 2Z, di mana Z-nya yang kita peroleh adalah 1/2 X kuadrat. Nah, di sini kita peroleh juga bentuk yaitu sin X kuadrat ya. Jadi Y1 dalam parabel bebas X adalah ini, Y2 dalam parabel bebas X adalah ini, sin X kuadrat. Jadi kedua penyelesaian ini itu merupakan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial dalam parabel bebas X ya. Jadi kita sudah memperoleh dua penyelesaian dasar dari persamaan diferensial untuk soal bagian A. Jadi bisa kita tuliskan sebagai penyelesaian umumnya ya. Jadi selanjutnya setelah kita nyatakan Y1 dengan Y2 dalam parabel bebas X, selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian umum ya. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk bagian A, yaitu YX sama dengan kombinasi linear dari kedua penyelesaian dasar ini, yaitu C1 dikali Y1, berarti C1 dikali cos X kuadrat, kemudian ditambah C2 Y2, berarti C2 dikali dengan sin X kuadrat. Nah, di mana ini kita definisikan dalam interval sesuai yang diberikan adalah 0 sampai hingga ya, karena untuk persamaan diferensial bagian A ini dia X-nya positif, berarti dia dalam interval 0 sampai hingga. Jadi YX sama dengan C1 cos X kuadrat ditambah C2 sin X kuadrat untuk setiap X dalam interval 0 sampai hingga. Jadi untuk menuliskan penyelesaian umum itu dia bentuknya selalu dalam bentuk kombinasi linear dari penyelesaian dasarnya. Jadi Y1 dengan Y2 ini merupakan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial untuk bagian A. Sehingga untuk penyelesaian umumnya kita tuliskan YX dalam bentuk kombinasi linear dari penyelesaian dasar tersebut. Ini bentuknya ya yang kita sebut sebagai kombinasi linear. Nah, kita beri keterangan bahwa C1 dengan C2 dalam hal ini itu merupakan konstanta ya, merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi untuk bagian A sudah kita peroleh penyelesaian umumnya ya, dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu mengubah variabel bebas X. Jadi perhatikan sebelum kita bahas untuk bagian B, jadi pertama-tama ini dulu yang kita uji. Ini dulu yang kita kita kondisikan bahwa bentuk ini dia sama dengan konstanta alfa.
ya. Dan tadi mengenai pemilihan alfa itu agar bentuk B per alfa itu bilangan positif, di mana untuk bagian ini B itu merupakan fungsi yang bernilai positif, maka alfa itu yang kita pilih adalah bilangan real positif agar bentuk B per alfa itu dia bernilai positif karena dia dalam bentuk akar. Jadi B per alfa itu harus bilangan positif. Ya, jadi untuk nilai alfa itu menyesuaikan dari fungsi B. Jika B itu merupakan fungsi yang bernilai negatif, maka alfa itu harus kita pilih sebagai konstanta bilangan real negatif. Nah, dalam hal ini sesuai dengan bentuk daripada B, di mana B dalam hal ini merupakan fungsi yang bernilai positif, berarti alfa yang kita pilih harus juga bilangan real positif, sehingga bentuk ini merupakan bilangan real positif, ya. Jadi dalam hal ini alfa itu sebagai bilangan real positif yang kita ambil adalah 4. Tujuannya agar kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana. Ya, jadi dalam hal ini intinya alfa itu kita ambil sebagai bilangan real positif, ya. Jadi setelah itu kita uji yang kedua ini, kondisi yang kedua ini, apakah dengan dengan memilih bahwa bentuk ini dia sama dengan konstanta alfa, apakah itu akan memenuhi kondisi yang kedua? Artinya bahwa bentuk ini juga harus sama dengan bilangan konstan. Dalam hal ini dia adalah konstanta beta. Ya, jadi di sini dia sudah terpenuhi karena kita peroleh bahwa bentuk ini dia sama dengan 0 sebagai nilai daripada beta. 0 itu merupakan bilangan konstan. Berarti karena kondisi ini terpenuhi, berarti untuk soal nomor 1 bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode yang kedua.